Halo Sobat Tech, hari ini saya ingin membahas tentang HTML. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri saya dulu. Perkenalkan, nama saya adalah Julian Edwin Yoboli. Saya adalah mahasiswa di Universitas Papua dengan jurusan Teknik Informatika. Sekarang saya semester 3. Alasan saya membuat video ini karena saya diberikan tugas untuk mata kuliah pemrograman web. Alasan kedua, saya ingin membagikan ilmu saya mengenai HTML. Oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita membahas tentang HTML. Apa itu HTML? HTML adalah singkatan dari Hypertext Markup Language. Ini memungkinkan pengguna untuk membuat dan menyusun bagian, paragraf, heading, tautan, dan blok quote untuk halaman web dan aplikasi. HTML bukanlah bahasa pemrograman. Artinya, HTML tidak memiliki kemampuan untuk membuat fungsionalitas dinamis. Sebaliknya, ini memungkinkan untuk mengatur dan memformat dokumen mirip dengan Microsoft Word. Saat bekerja dengan HTML, kita menggunakan struktur kode sederhana, tag, dan atribut untuk menandai halaman situs web. Misalnya, kita dapat membuat paragraf dengan menempatkan teks tertutup di dalam tag awal dan penutup. Contoh dari HTML. Secara keseluruhan, HTML adalah bahasa markup yang sangat lugas dan mudah dipelajari bahkan untuk pemula yang lengkap dalam pembuatan situs web. Ini adalah contoh dari HTML, seperti ini gambarnya. Sejarah dan perkembangan HTML. HTML dibuat oleh Sir Tim Berners-Lee pada akhir 1991, tetapi dirilis secara resmi yang diterbitkan pada tahun 1905 sebagai HTML 2.0. HTML 4.01 diterbitkan pada akhir 1999 dan merupakan versi utama HTML. Adalah Sir Tim Berners-Lee. HTML 1.0 dirilis pada tahun 1993 dengan tujuan untuk berbagi informasi yang dapat dibaca dan diakses melalui web browser. Namun tidak banyak pengembang yang terlibat dalam pembuatan situs web, jadi bahasanya juga tidak berkembang. Kemudian muncul HTML 2.0 yang diterbitkan pada tahun 1995 yang berisi semua fitur HTML 1.0 bersama dengan beberapa fitur-fitur tambahan yang tetap sebagai bahasa markup standar untuk merancang dan membuat situs web hingga Januari 1997 dan menyempurnakan berbagai fitur inti HTML. Kemudian terciptalah HTML 3.0 di mana Dave Raggett yang memperkenalkan makalah atau draft baru pada HTML. Ini termasuk peningkatan fitur baru dari HTML, memberikan karakteristik yang lebih kuat untuk webmaster dalam mendesain halaman web. Namun fitur-fitur canggih dari HTML baru ini memperlambat browser dalam menerapkan peningkatan lebih lanjut. Ini adalah Dave Raggett. Kemudian terciptalah HTML 4.01 yang banyak digunakan dan merupakan versi HTML yang sukses sebuah HTML 5.0 yang saat ini dirilis dan digunakan di seluruh dunia. HTML 5 bisa dikatakan sebagai versi perluasan dari HTML 4.01 yang diterbitkan pada tahun 2012. Bagaimanakah cara kerja HTML? HTML terdiri dari serangkaian kode pendek yang diketik ke dalam file teks oleh penyedia situs. Teks tersebut kemudian disimpan sebagai file HTML dan dilihat melalui browser seperti Internet Explorer atau Firefox. Browser ini membaca file dan menerjemahkan teks ke dalam bentuk yang terlihat, seperti menampilkan halaman yang diinginkan penulis. Menulis HTML kita sendiri memerlukan penggunaan tag dengan benar untuk menciptakan visi kita.
Kita dapat menggunakan apa saja mulai dari editor teks yang belum sempurna hingga editor grafis yang hebat untuk membuat halaman HTML. Kelebihan dan kelemahan HTML. Kelebihannya dapat disisipi bahasa pemrograman lainnya seperti PHP, Perl, JavaScript, FBScript, dan lain-lain. Dapat dibuat menggunakan berbagai platform, artinya bisa dibuat menggunakan berbagai jenis komputer dengan sistem operasi yang berbeda-beda. Bersifat fleksibel karena ditulis cukup dengan menggunakan editor karakter ASCII. Kelemahannya yaitu tidak bisa berdiri sendiri dengan bahasa pemrograman web. Penggunaan tag yang lebih banyak, versi HTML baru belum tentu bisa dijalankan pada semua browser. Bagaimanakah HTML, CSS, dan JavaScript terkait? Meskipun HTML adalah bahasa yang kuat, itu tidak cukup untuk membangun situs web yang profesional dan sepenuhnya responsif. Kita hanya dapat menggunakannya untuk menambahkan elemen teks dan membuat struktur konten. Namun, HTML bekerja sangat baik dengan dua bahasa frontend lainnya, CSS, Cascading Style Sheets, dan JavaScript. Bersama-sama, mereka dapat mencari pengalaman pengguna yang kaya dan menerapkan fungsi lanjutan. CSS bertanggung jawab atas penataan seperti latar belakang, warna, tata letak, spasi, dan animasi. JavaScript memungkinkan kita menambahkan fungsionalitas dinamis seperti slider, pop-up, dan galeri foto. Pikirkan HTML sebagai orang telanjang, CSS sebagai pakaian, dan JavaScript sebagai gerakan dan cara. Jadi apa kesimpulan HTML? HTML adalah bahasa markup utama web. Ini berjalan secara natif di setiap browser dan dikelola oleh World Wide Web Consortium. Kita dapat menggunakannya untuk membuat struktur konten situs web dan aplikasi web. Ini adalah teknologi frontend tingkat terendah yang berfungsi sebagai dasar untuk gaya yang dapat kita tambahkan dengan CSS dan fungsionalitas yang dapat kita terapkan menggunakan JavaScript. Demikianlah penjelasan mengenai HTML. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Akhir kata, terima kasih dan sampai jumpa.